Buat teman-teman yang pengen mulai bikin konten tapi masih bingung mau mulai dari mana, tenang aja. Di video kali ini seperti biasa saya bakal rekomendasikan ide konten yang gampang dibuat dan punya peluang besar untuk viral. Nice. Bahkan konten seperti ini bisa dibilang konten evergreen atau jangka panjang ya teman-teman. Jadi walaupun kalian membuat kontennya ini di tahun ini, nggak menutup kemungkinan konten kalian akan ditonton di tahun-tahun berikutnya. Karena konten ini adalah konten edukasi atau konten yang bermanfaat ya teman-teman. Dan menurut saya konten ini cocok banget buat kalian yang baru mulai di YouTube ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan udah like, subscribe channel ini. Tapi jangan lupa juga ya, share ke teman atau saudara kalian agar kita bisa belajar bareng dan sukses bareng di YouTube. Tetap semangat, kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Jadi oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya kita bisa lihat salah satu channel untuk kita jadikan sebagai bahan referensi ya, jikalau kalian ingin membuat konten seperti ini. Dan kalian bisa lihat jika channel ini sudah mendapatkan jutaan views dan 140.000 subscriber hanya dengan membuat konten seperti ini teman-teman. Sebenarnya jika kita perhatikan ya, untuk isi kontennya ini adalah edukasi tentang hewan. Nah, jadi dalam satu video ini kita itu menggabungkan dua opsi ya, yaitu animasi hewannya saat di awal-awal videonya dan video hewan yang bisa kalian cari di sosial media untuk kalian reupload ulang. Tapi tenang aja, walaupun judulnya reupload, konten seperti ini itu jelas ya teman-teman ya, 100% pasti bisa dimonetisasi. Yang terpenting kalian itu tahu cara bagaimana membuat kontennya ini. Jadi tonton video ini sampai habis, karena di video ini saya akan bagikan caranya secara lengkap plus cara dapat ide tanpa pusing mikir agar kalian itu nggak akan kehabisan ide dalam membuat kontennya ini. Oke, jadi untuk langkah pertama kita akan cari ide sekaligus membuat skripnya terlebih dahulu. Dan untuk cara yang pertama ini kita gunakan ChatGPT versi gratisan aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama kalian langsung buka aja aplikasi ChatGPT di HP kalian. Kalian bisa download aja untuk aplikasinya di Play Store, dan di sini saya contohkan aja buka ChatGPT-nya melalui Google aja ya teman-teman. Jadi oke, yang pertama di sini kalian tinggal ketik aja ChatGPT. Dan oke, yang pertama kalian bisa gunakan perintah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini seperti biasa saya sudah membuatkan perintah terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalian bisa ikuti aja untuk setiap perintahnya. Dan untuk perintah yang pertama ini tujuannya adalah kita itu meminta ide kepada ChatGPT ini agar kita itu nggak harus mikir pusing lagi gitu ya untuk setiap ide yang akan kita gunakan untuk membuat kontennya nanti. Dan setelah itu kalian langsung kirim aja dan nanti ChatGPT bakal memberikan banyak sekali teman-teman ya untuk ide-idenya. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lihat ada tentang kategori pengetahuan umum tentang hewan. Jadi ada fakta unik, ada kemampuan hewan yang di luar nalar gitu ya bahasanya ya, dan perilaku hewannya aneh, dan perbedaan antara dua hewan dan semacamnya. Dan setelah itu ada kategori lain juga seperti habitat dan adaptasi, dan ada kategori lagi sains dan evolusi hewan, dan di sini juga masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kalian bisa gunakan yang mana aja. Kenapa saya katakan untuk idenya ini banyak banget? Karena setiap satu aja teman-teman nih. Ya, misalkan kita contoh ambil yang fakta unik tentang hewan gitu ya. Kalian bisa minta judulnya ini sebanyak mungkin sesuai yang kalian mau gitu ya. Misalkan fakta unik tentang hewan apa gitu ya. Misalkan kalian bisa minta 10 judul aja dari fakta unik tentang hewan ini. Kalian bisa total aja berapa judul yang bisa kalian gunakan dari semuanya ini gitu ya teman-teman ya. Dan di bawah sini juga kalian bisa lihat di sini itu salah satu judul ya atau topik ya teman-teman ya, topik contoh dari setiap kategorinya. Dan di sini untuk fakta unik tentang hewan itu contohnya kalian bisa lihat, misalkan di sini kita bisa membahas 5 fakta unik tentang gurita yang jarang diketahui gitu ya. Dan di sini juga ada setiap contohnya, misalkan di proses evolusi hewan gitu ya. Ada dari dinosaurus ke burung, evolusi gigi ke karnivora dan semacamnya teman-teman ya. Tapi kalian bisa cari yang mudah aja, yang kira-kira kalian itu bisa mendapatkan footage video dari hewan tersebut gitu ya. Jadi jangan yang terlalu ruwet dan terlalu rumit banget gitu, apalagi kalau kalian masih baru mulai di YouTube ini. Jadi oke, selanjutnya setelah kita menemukan ide yang cocok untuk kita gunakan untuk di kontennya nanti, selanjutnya kita akan coba membuat skripnya terlebih dahulu ya. Tapi misal kalian masih bingung tentang judul yang ingin kalian gunakan atau topik yang ingin kalian gunakan, kalian bisa ambil, misalkan saya di sini akan contohkan aja tentang fakta unik ya teman-teman ya, fakta unik tentang hewan gitu ya. Dan selanjutnya kalian bisa buat perintah seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian sini kalian bisa rubah sesuai yang kalian inginkan berdasarkan kategori atau topik yang kalian pilih ya.
Misalkan di sini saya pilih topiknya itu fakta unik tentang hewan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya masukkan di bagian sini. Dan untuk jumlah judulnya kalian bisa ubah aja sesuai yang kalian inginkan, mau 10, 20, 30 itu terserah kalian ya. Dan kalian juga bisa gunakan kategori lain, misalkan di sini ada hewan-hewan dengan kemampuan super, kalian bisa pakai aja. Misalkan kita salin. Nah, kalian bisa pastekan aja di sini gitu ya. Jadi nanti kalian pastekan aja di bagian sini gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa ubah di bagian belakang dan di bagian ininya aja untuk perintah yang ini gitu ya. Dan setelah itu nanti ChatGPT juga bakal ngasih 10 judul atau ya sesuai dengan judul yang ingin kalian gunakan gitu ya. Yang kalian minta gitu maksudnya. Karena tadi saya mintanya cuma 10 judul, jadi ChatGPT juga bakal ngebuatinnya 10 aja gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja untuk judulnya ini, dan setelah itu kita langsung aja buat skripnya ya teman-teman. Dan untuk buat skripnya kalian tinggal gunakan perintah seperti ini. Nah, untuk di perintah ini itu kalian bisa modifikasi lagi sesuai yang kalian mau ya. Jadi yang pertama kalian itu bisa ubah di bagian nomor sini dan di bagian belakangnya sini teman-teman. Jadi di sini saya minta itu pastikan skrip tersebut menarik, memiliki hook yang kuat gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kayak, jadi sebenarnya sih bagus untuk skripnya. Tapi ya sebenarnya agak kurang cocok juga sih. Jadi misalkan kita mau rubah-rubah ya kalian bisa coba rubah aja di bagian belakang sininya. Nah, ini misalkan saya coba digunakan gaya bahasa santai dan mengedukasi gitu. Dan ini juga sebenarnya bagus. Yang terpenting kalian bisa atur nada atau ya intonasi di saat membaca skrip atau narasinya ini gitu ya. Tapi kalau kalian emang nggak bisa berintonasi atau ya nggak bisa banyak-banyak drama gitu ya, kalian bisa gunakan perintahnya yang simple aja kayak gini. Jadi untuk di akhirnya itu nggak usah dikasih apa-apa, jadi kayak gini aja. Nanti untuk hasilnya itu bakalan ya jelek sih enggak, tapi ya biasa gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak logat intonasi tinggi rendahnya gitu ya, kalau kalian ingin menggunakan skrip yang biasa aja gitu. Dan menurut saya untuk skrip yang ini itu yang paling cocok lah. Jadi nggak terlalu banyak drama dan ya santai tapi menarik gitu teman-teman, tapi nggak terlalu lebay juga gitu. Jadi ini paling cocok sih. Jadi kalian bisa gunakan perintah seperti ini aja, simpel tapi bagus gitu ya. Dan oke, setelah kita mendapatkan ide judul dan skripnya, selanjutnya kita bakal langsung aja cari bahan atau ya bahan visual untuk kontennya nanti gitu ya. Lalu kalian tinggal ketikkan aja yang namanya website Pinterest teman-teman. Kita bakal cari gambarnya di Pinterest ya. Nah, oke, selanjutnya kalian tinggal ketikkan aja di bagian pencarian sini. Kita bakal coba cari yang pertama. Karena tadi itu saya temanya tentang semut, jadi saya akan coba ketikkan aja gambar animasi semut gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih aja. Kalian mau yang mana terserah ya teman-teman ya. Pastikan kalau bisa gambarnya itu yang nggak ada watermarknya. Dan tenang aja, walaupun gambar ini diambil dari Pinterest, itu bakalan tetap aman ya teman-teman ya, karena YouTube juga nggak seketat itu kok, apalagi cuman masalah gambar doang gitu ya teman-teman ya. Apalagi kita itu gunain gambarnya itu cuman beberapa detik doang gitu, jadi aman-aman aja. Nah, di sini saya bakal coba, misalkan saya akan coba yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung download aja untuk gambarnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan animasi dari hewannya, kita bakal download juga gambar dari background hutannya ya. Nah, kalian bisa ketikkan aja seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian inginkan, mau yang mana terserah. Jadi kita bakal coba yang ini aja. Setelah itu kita bisa langsung download aja. Oke, setelah kita mendapatkan gambarnya, langkah selanjutnya kita bakal cari footage videonya atau ya mentahan videonya tentang hewan-hewan yang kan kita re-upload gitu ya. Dan untuk mencarinya kalian bisa buka Google lagi dan kalian bisa ketikkan yang namanya Pixabay. Dan tenang aja teman-teman, untuk di Pixabay ini itu sudah pasti aman ya, karena di website ini itu menyediakan banyak sekali video gratis atau ya video bebas hak cipta lah untuk kita gunakan. Ya walaupun begitu kita tetap ya harus mengedit videonya. Jadi kalau bisa sih kalian cari videonya itu lebih dari 2 atau 3 video. Lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang video dan di sini kita tinggal ketikkan aja. Misalkan saya akan ketikkan semut ya.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kalian bisa pilih aja video mana yang ingin kalian gunakan. Dan untuk cara downloadnya itu mudah banget. Kalian tinggal klik aja di video yang memang ingin kalian download ya. Misalkan saya akan coba download yang ini. Nah, di sini itu sudah ada menu download, jadi kita langsung download aja. Dan untuk kualitasnya kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Jadi kita langsung klik aja download. Oke teman-teman, jadi untuk bahan-bahannya sudah kita siapkan semuanya. Dan langkah selanjutnya kita bakal langsung aja ke proses editingnya. Oke teman-teman, jadi kalian langsung aja buka aplikasi CapCut ya. Dan selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian proyek baru, dan di sini kalian tinggal masukkan aja background atau ya latar belakang hutan yang sudah kalian download sebelumnya. Dan oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa ubah rasionya terlebih dahulu ya. Caranya kalian tinggal cari aja yang namanya rasio aspek. Dan di sini kalian pilih yang 9:16. Jika sudah, klik aja checklist. Dan oke, langkah selanjutnya kalian tinggal masukkan aja untuk gambar semut atau ya animasi semut atau animasi hewan yang sudah kalian download sebelumnya. Caranya klik aja di bagian overlay, lalu tambahkan overlay. Dan tadi kan saya download yang ini ya, jadi kita tambahkan yang ini. Karena di sini untuk latar belakangnya masih ada teman-teman, warnanya putih, dan kita bakal hapus dari backgroundnya terlebih dahulu. Caranya kalian tinggal cari aja di bagian hapus latar belakang. Nah, di sini kita klik aja di bagian penghapus otomatis. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah, klik aja checklist lagi. Kita perkecil sedikit. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bisa animasikan untuk gambar si animasi hewannya ini. Jadi caranya klik aja di bagian gambarnya. Lalu di sini kita klik aja di bagian animasi. Dan kalian tinggal pilih aja animasi yang kira-kira cocok gitu ya. Dan saya akan coba yang ini aja. Dan di sini untuk durasinya saya akan perkecil aja. Nah, seperti itu. Sudah klik checklist. Oke, di sini kita bisa geser sedikit ke sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan teks ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ketik teks yang sebenarnya untuk teks ini bebas aja sih, mau nama hewannya atau nama dari judulnya tersebut gitu ya. Jadi caranya kita klik aja di bagian teks ini, tambahkan teks. Akan coba ketik semut aja, taruh di bagian atas sini, perbesar. Untuk fontsnya kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Misalkan saya akan coba pilih yang ini aja. Dan untuk warnanya terserah ya, kalian mau pilih yang mana warnanya, ingin menggunakan warna apa. Caranya klik di bagian gaya aja di sini. Dan kalian bisa pilih warna yang sesuai kalian inginkan. Misal saya akan pilih warna putih aja ya. Jika sudah, klik aja checklist. Oh ya, sebelumnya kita bisa animasikan juga untuk si teksnya ini. Untuk animasinya ini juga terserah kalian mau pilih yang mana ya. Misalkan saya akan pilih yang ini teman-teman. Nah, nanti seperti itu ya untuk hasilnya. Oke, selanjutnya setelah ini kalian bisa potong aja. Jadi untuk bagian sini tuh jangan terlalu lama ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa potong di sini. Kita hapus. Kita potong juga di bagian teksnya. Dan overlay juga kita potong ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita bisa masukkan video hewan yang sudah kalian download di Pixabay tadi ya. Caranya klik aja di bagian icon plus ini yang warna putih. Selanjutnya kalian bisa masukkan aja untuk videonya. Tadi saya sudah download beberapa video ya teman-teman, dan saya akan coba masukkan semuanya aja. Dan di sini saya gunakan kurang lebih 4-5 video ya teman-teman. Nah, kalau bisa kalian itu gunakan videonya itu maksimal 5 detik, itu kalian harus ganti slide lagi gitu ya, jadi ganti video lagi. Misalkan di sini kan ada waktu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada waktu dari 1 detik ke 2 detik, 3 detik, 4 detik sampai 5 detik. Nah, sebenarnya sih lebih cepat lebih bagus. Misalkan di 3 detik itu malah lebih bagus ya. Jadi kita bakal coba di 3 detikan aja. Karena untuk 1 detik tadi di sini jadi 2 detik. Nah, kita di 4 detik sini kita potong untuk videonya. Kita hapus. Nah, untuk yang ini kita perbesar aja teman-teman untuk videonya ini sampai memenuhi si timelinenya ini, layarnya ini sorry. Oke, dan di bagian sini kita juga bisa ke 8 detik seperti ini. Kita potong juga. Ya harusnya sih sesuaikan dengan itu ya teman-teman ya, dengan narasinya gitu. Sesuaikan dengan narasinya. Jadi kalian bisa tambahkan juga narasinya. Untuk pengisi suara kalian itu bisa menggunakan suara kalian sendiri, dan menurut saya untuk suara sendiri itu jauh lebih aman dan jauh lebih bagus gitu ya.
karena kalian bakal mempunyai keunikan tersendiri gitu, beda dari channel lain. Kecuali kalau kalian emang males ngisi suaranya atau ya malu gitu ya, kalian bisa menggunakan suara AI juga, sebenarnya sih nggak masalah gitu. Dan untuk suara AI kalian bisa menggunakan Eleven Labs atau kalian juga bisa menggunakan langsung dari aplikasi CapCut ini. Oh ya, sebelumnya jika kalian ingin membuat konten seperti ini, nanti pas kalian upload itu kalian jangan targetkan untuk anak-anak ya teman-teman ya. Jadi kalian pilih tidak untuk anak-anak. Ya walaupun konten seperti ini harusnya buat anak-anak, tapi menurut saya ya, informasi atau edukasi tentang hewan itu nggak semuanya harus untuk anak-anak gitu ya. Karena dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua itu ya sebenarnya sih suka-suka aja dengan fakta-fakta menarik tentang hewan gitu ya, apalagi tentang membahas hal-hal aneh pada hewan gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalian jangan targetkan untuk anak-anak, karena untuk target anak-anak itu penghasilannya akan lebih kecil ya dibandingkan enggak untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak gitu ya. Dan untuk kategorinya nanti pas kalian upload itu kalian bisa pilih pendidikan aja gitu. Yaudah, oke, lanjut. Di sini kita bakal tambahkan suaranya. Dan untuk menambahkan suara, saya akan langsung menggunakan aplikasi CapCut aja ya. Dan caranya di sini saya akan klik di bagian teks, lalu di sini pilih yang namanya teks ke audio. Dan selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja untuk skrip yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jika sudah, klik aja selesai. Nah, di sini kita bisa pilih pengisi suaranya. Untuk pengisi suara sebenarnya bebas, kalian ingin menggunakan suara siapa aja. Yang terpenting suaranya itu cocok ya dengan keinginan kalian. Oke, jika sudah, klik aja berikutnya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa menambahkan auto caption atau teks otomatis di dalam video ini agar lebih menarik ya. Tapi sayangnya untuk aplikasi CapCut itu kalian harus menggunakan versi Pro terlebih dahulu teman-teman. Saya akan edit di bagian subtitlenya ini. Dan saya akan coba klik aja di gaya dan saya akan pilih untuk template-nya. Dan saya akan coba pilih yang ini. Jika sudah, klik aja checklist. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menambahkan transisi ya teman-teman di bagian sini. Jadi pas nanti setelah animasinya ke videonya itu nggak terlalu kaget banget gitu ya. Jadi ada transisi sedikit gitu ya. Dan untuk transisinya sebenarnya terserah aja kalian mau pilih yang mana. Tapi usahakan jangan yang terlalu overpower gitu ya. Jadi yang santai aja gitu transisinya. Misalkan saya akan coba pilih yang ini. Jika sudah, klik aja checklist. Nah, intinya sebenarnya sih seperti itu aja teman-teman. Untuk cara editnya itu nggak begitu sulit ya. Jadi tinggal sesuaikan aja untuk visual dan audionya. Kalian cocokkan aja. Kalian juga bisa tambahkan background atau sound effect ya. Kalian bisa lihat aja contohnya seperti di channel referensi kita tadi. Dan oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Dan misalkan kalian masih ada pertanyaan, tinggalkan aja di kolom komentar. Misalkan saya bisa jawab, saya akan bantu jawab ya teman-teman ya. Dan seperti inilah untuk hasil videonya. Semut. Pernah lihat semut diam istirahat? Kayaknya nggak pernah ya. Tapi, emangnya semut beneran nggak tidur? Ternyata, semut tidur. Tapi dengan cara yang beda dari manusia. Ratu semut bisa tidur sekitar 9 jam sehari. Tapi semut pekerja, mereka tidur cuma 1 menit, tapi sebanyak 250 kali sehari. Itu artinya, mereka tidur dalam sesi super singkat yang bikin kita nggak sadar. Kalau Dorik lagi istirahat, jadi si semut bukan nggak tidur. Mereka cuma efisien banget, gimana? Masih berani bilang kamu kerja paling rajin? Follow terus untuk fakta hewan lainnya yang bikin kamu tercengang.